Haleluya! Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan perdamaian bagi segenap dunia, sehingga siapa saja yang percaya kepada Tuhan pasti masuk surga, dan kita semua mendapat pengampunan oleh karena anugerahnya. Saya Kadet Ratno Harinei menyambut semua jemaat Gereja Balaksamatan Polonia dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus melawat semua jemaat dalam kasih-Nya, dalam anugerah-Nya. Dan saya sangat percaya hari ini ada berkat yang spesial yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Sersan Mayor Orang Muda, Bapak Miko. Tuhan akan melawat kita dan memberkati kita dalam ibadah ini. Haleluya! Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada kita sekalian yang boleh bergabung dalam ibadah online pagi hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. 1 Tawarik 16 ayat 23 berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya yakin dan percaya kita telah terima berkat sukacita penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selama 1 minggu lamanya. Saat ini saya undang kita semua untuk masuk dalam penyembahan yang kudus. Kita akan pujikan pujian yang katakan, "Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagiku." Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagiku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan bersama-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari kembali kita ulangi pujian. Walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagiku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah
habiskan ibadah kita saat ini. Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Allah yang selalu menolong dan menopang hidup kami. Kami mau beribadah di hadapan-Mu. Kami minta Engkau menguduskan segala kekotoran kami, sehingga hari ini dalam ibadah online ini kami ditolong oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, dan kami mendapat berkat khusus dari Tuhan. Ibadah ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah akan dilanjutkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan lanjutkan ibadah kesucian pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian bala keselamatan nomor 6 yang berkata, "Maka jiwaku sorak berseru, betapa mulia Allahku." Sepanjang jalan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk masuk lebih dalam lagi. Bersama kita akan menikmati berkat firman Tuhan melalui hambanya Kadet Ratno hari ini. Dan ada kesempatan bagi kita untuk menaikkan pujian baginya. Bersama kita akan nyanyikan pujian, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Oh,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu untuk bekal kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan agar hidup kami dipengaruhi oleh firman-Mu. Waktu kami membaca, mendengarkan perenungan, Roh Kudus Tuhan menguasai hati kami, sehingga waktu kami selesai mendengarkan, kami dapat melakukannya dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama dalam Keluaran 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Keluaran 16 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Mari kita perhatikan pembacaan firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mana Sabat. Dari judulnya kita sudah bisa tahu bahwa cerita yang akan kita baca adalah kisah di mana Tuhan memberi makan bangsa Israel dengan makanan sorgawi yang disebut mana. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan apa yang tertulis pada ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, setelah mereka berangkat. Kata setelah berarti ada kejadian-kejadian sebelumnya. Apa itu kejadian sebelumnya? Kejadian sebelumnya adalah di mana mereka keluar dari tanah Mesir. Kejadian sebelumnya apa itu? Kejadian di mana bangsa Israel melewati Laut Teberau. Kejadian apa itu? Kejadian di mana bangsa Israel sampai ke tanah Elim. Ada 3 kejadian sebelum kejadian yang kita baca pada saat ini. Yang menarik adalah waktu mereka meninggalkan tanah Mesir, melewati Laut Teberau, lalu sampai ke tanah Elim, sampailah mereka pada satu tempat yang disebut padang gurun Sin. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, waktu kita membaca sepintas lalu tidak ada rasa ketakutan waktu baca ayat yang pertama. Tapi waktu kita meneliti, mencermati baik-baik, sebenarnya ayat yang pertama mengandung ketakutan yang begitu mendalam. Sebab dikatakan pada ayat pertama bagian terakhir dikatakan pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Itu berarti saudara-saudara, perjalanan dari tanah Mesir melalui Laut Teberau sampai ke Elim itu sudah memakan waktu 2 bulan sebelum ke padang gurun Sin. Itu berarti saudara-saudara, dalam perjalanan itu persediaan makanan sudah mulai menipis. Logistik kehidupan sehari-hari sudah mulai menipis. Lalu mereka masuklah ke satu tempat yang namanya padang gurun Sin. Namanya saja sudah mengerikan. Waktu saya searching, saudara-saudara, betapa saya terkejut, betul-betul terkejut. Karena ternyata padang gurun Sin adalah padang gurun kematian. Di padang gurun itu ada banyak tulang belulang. Di padang gurun itu ada banyak hal yang perlu ditakuti. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan. Maka wajarlah bangsa Israel, kalau kita perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, mereka mulai bersungut-sungut dan bahkan marah kepada Musa. Mereka marah kepada Harun. Mengapa mereka marah? Karena melihat perjalanan sebelumnya sudah 2 bulan.
kehidupan mereka sudah mulai ragu kepada pimpinan Tuhan. Sebenarnya keraguan, ketakutan, kekhawatiran itu menurut saya sangat wajar. Mengapa? Karena dalam perjalanan itu persediaan makanan sudah mulai menipis. Lalu mereka sampai pada satu tempat yang waktu mereka melihat saja sudah mulai mengerikan. Bayangkan, persediaan makanan sudah tidak ada, tapi mereka harus bertemu dengan tempat yang namanya padang gurun Sin, di mana mereka melihat banyak tulang. Mereka pastikan bahwa nantinya kita juga akan jadi tulang seperti ini. Pasti kita akan mati di tempat ini. Mengapa demikian? Karena tidak ada lagi persediaan makanan, dan mereka sampai pada satu titik di mana tempat itu sangat mengerikan dan menakutkan. Maka tidak salah mereka bersungut-sungut, tidak salah mereka mulai mempertanyakan bagaimana sebenarnya Tuhan. Seharusnya pimpin kami ke padang gurun ini dulu, baru ke Elim, sehingga waktu mereka di padang gurun itu mereka bisa tetap hidup. Tapi hari ini persediaan makanan sudah mulai menipis Tuhan, dan kami harus sampai pada titik di mana kami harus kelaparan dan sampai mati di tempat ini. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, hari-hari ini kita juga sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seperti ini. Pertama-tama waktu awal tahun ini, waktu mulai COVID-19 ini mewabah di negara kita mulai takut dengan masalah kesehatan. Tapi kalau saudara-saudara cermati, ketakutan itu sudah mulai bergeser. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi hari-hari ini sudah mulai takut mengenai masalah ekonomi atau masalah uang. Ada banyak orang sudah mulai berhenti dari pekerjaannya. Ada banyak terjadi ketakutan, kekhawatiran tentang kehidupan karena COVID-19. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, ini keadaan yang sangat sulit. Maka sangat wajar kalau kita khawatir, sangat wajar kalau kita takut, sangat wajar kalau kita sedang mempertanyakan keadaan, mempertanyakan apa yang akan terjadi hari ini atau hari yang akan datang. Sama dengan bangsa Israel, saudara-saudara. Perjalanan sudah 2 bulan, situasinya sudah mulai menipis. Mereka harus sampai ke padang gurun Sin. Tetapi berkat yang saya ingin bagikan, saudara-saudara, adalah pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat, saudara-saudara, begitu mengejutkan saya, sehingga saya mengubah cara berpikir saya dari ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sekali lagi, hujan roti bagimu. Nah, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, hujan roti itu terjadi pada saat di mana? Pada saat di Mesir kah? Pada saat di Laut Teberau kah? Pada saat di Elim kah? Tidak, saudara-saudara. Hujan roti terjadi di mana? Di padang gurun Sin. Inilah berkat yang istimewa, saudara-saudara. Oh, haleluya, saudara-saudara. Padang gurun Sin adalah tempat istimewa. Padang gurun Sin adalah tempat yang sangat luar biasa bagi saya. Padang gurun Sin adalah tempat atau meja makan yang belum ada makanannya, yang belum ada sayurnya, masih kosong, saudara-saudara. Tetapi berkatnya adalah justru tempat yang kosong, tempat yang tandus, tempat tulang belulang, Tuhan mau menjadi bangsa Israel dengan berkatnya di tempat yang kering ini. Sehingga saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur bersama bangsa Israel. Kita mensyukuri padang gurun Sin. Harusnya kita mensyukuri. Saudara-saudara, saya malu sama bangsa Israel. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, bayangkan habis sungut-sungut tiba-tiba dihujani berkat. Malu, saudara-saudara. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa Rasul Paulus memerintahkan mengucap syukur dalam segala hal? Karena kejadian yang seperti ini, saudara-saudara. Baru saja bersungut-sungut, baru saja mempertanyakan Tuhan, baru saja bilang sama Tuhan, kami akan mati. Saudara, bayangkan mereka sampai bilang mereka akan mati di padang gurun Sin. Kalau saya jadi Tuhan, bisa saja, saudara-saudara, kalau mau memang niat membunuh bangsa Israel, sebenarnya Tuhan bisa bunuh mereka di mana? Di Laut Teberau. Waktu mereka ada di tengah laut, seharusnya Tuhan bisa saja bunuh mereka di situ. Kalau Tuhan memang punya niat untuk bunuh mereka, baru saja mereka
mereka ditolong oleh Tuhan dan sekarang mereka bersungut-sungut. Mereka mempertanyakan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa setelah mereka bersungut-sungut, Tuhan mau berkati mereka. Bukan berkat sedikit, saudara. Dikatakan hujan berkat. Apa yang kita mau pelajari? Yang kita mau pelajari adalah jangan terjebak pada situasi. Jangan terjebak pada kondisi yang terjadi. Memang betul faktanya padang gurun Sin adalah tempat kematian. Ada banyak tulang belulang, ada banyak hal yang meragukan di tempat itu. Tetapi sebagai hamba Allah, izinkan saya mengingatkan bahwa padang gurun Sin adalah tempat istimewa. Padang gurun Sin adalah tempat yang luar biasa. Padang gurun Sin adalah tempat di mana Tuhan mau menghujani bangsa Israel dengan berkat. Sehingga saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran, mungkin kita sedang ada di padang gurun Sin, kita sedang mempertanyakan bagaimana besok. Kita mulai masuk dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Kita masuk dalam situasi yang sangat serba tanda tanya. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa situasi-situasi yang sulit, kondisi yang sulit, masih ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus Kristus yang pasti menolong kita. Waktu baca ayat yang keempat, saudara-saudara, saya langsung ingat Tuhan Yesus. Saya ingat Dia. Saya ingat kebaikannya atas hidupku. Saya kembali mengingatkan, jangan bersungut-sungut. Jangan pernah mengeluh di hadapan Tuhan, karena kita tidak tahu besok. Jangan-jangan besok kita dihujani berkat. Jangan-jangan kita akan diberkati secara berlimpah. Dan saat kita bersungut-sungut, kita malu hati, saudara-saudara, seperti bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam situasi saat ini yang belum berubah, kita masih bergumul dengan situasi pandemi COVID-19. Saya ingat satu kisah, saudara-saudara. Kisah dari Nabi Elia yang juga mengalami situasi yang sangat sulit. Waktu itu pandemi kelaparan juga, saudara-saudara. Tidak ada hujan terjadi pada saat itu. Lalu Tuhan menuntun Elia ke satu tempat yang namanya Sungai Kerit. Nah, saudara-saudara, yang menarik dari cerita ini adalah di tengah-tengah pandemi di mana Elia hanya seorang diri di Sungai Kerit, Elia mendapat makanan dari burung gagak. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk berpikir sedikit. Bayangkan, saudara-saudara, yang memberi makan Elia adalah burung gagak. Bayangkan kakinya burung gagak, hanya kecil. Bagaimana bisa Elia kenyang? Bagaimana Elia bisa menjalani kehidupan dengan makanan yang dibawa oleh burung gagak? Kakinya hanya kecil. Tapi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat Elia bebas dari pandemi pada saat itu karena berkat yang dibawa oleh burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur. Meskipun itu hanya berkat-berkat kecil yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita di tengah-tengah pandemi seperti ini, mari kita tetap bersyukur. Kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita percaya melalui Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Saya sangat percaya keadaan yang sulit, padang gurun Sin, situasi yang sangat menipis, persediaan sangat menipis, Tuhan justru menghujani berkat-Nya. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, sebagai warga Balak Selamatan, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi padang gurun Sin, kalau kita sedang menghadapi situasi yang sulit, kalau kita sedang berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan, izinkan saya mengajak kita semua untuk menyanyikan nyanyian Balak Selamatan nomor 180. Akan ada hujan berkat, itulah janji Tuhan. Kita percaya bahwa situasi yang sulit, padang gurun Sin, Tuhan akan hujani kita dengan berkat-Nya. Dari kisah ini, saudara-saudara, saya langsung ingat Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik atas hidup kita. Anugerahnya sangat melimpah atas hidup kita. Bahkan Ia mau mati untuk hidup kita. Ia mau melakukan semuanya untuk hidup kita. Kalau hanya masalah berkat, hanya masalah kehidupan sehari-hari, itu hal yang paling gampang yang Tuhan Yesus bisa kerjakan atas hidup kita. Sehingga mari kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Mari kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Apapun situasi kita saat ini, jangan bersungut-sungut. Mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang benar. Kita minta Tuhan menguasai hidup kita. Ada satu nyanyian bala keselamatan 238 mengatakan, Tuhan, aku merindukan hidup menurut teladan-Mu. Penuhi hatiku Tuhan dengan roh-Mu selalu. Kita akan menyanyikan pujian ini, dan saya percaya kita semua mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan, mengangkat syukur kita. Sebab kita tahu, saudara-saudara, padang gurun Sin dihujani berkat. Hidup kita yang saat ini sedang mempertanyakan bagaimana menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID. Ingat, situasi seperti ini akan mendatangkan berkat, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat. Mari kita menyanyikan pujian ini. Tuhan, aku merindukan hidup penuh penuhi hatiku Tuhan dengan roh-Mu selalu. Ku berikan hatiku tempat kediaman-Mu. Tinggallah dalamku Tuhan, hidup di hatiku. Ku berikan hatiku tempat kediaman-Mu. Tinggallah dalamku Tuhan, hidup di hatiku. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami menemukan bahwa tempat yang sulit, padang gurun Sin, tempat yang penuh dengan kematian, tempat yang tidak ada harapan, tapi Engkau menghujani bangsa Israel dengan berkat yang sangat luar biasa. Sehingga kami mau mengimani Tuhan bahwa hidup kami hari-hari ini, situasi kami hari-hari ini yang sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami pun beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kami, Tuhan akan menolong hidup kami, Tuhan akan menjaga hidup kami, sehingga kami tetap mengalami hujan berkat dari Tuhan. Dan kami percaya di tengah-tengah seperti ini, kami tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang sedang kita alami. Amin. Dia
oleh Tuhan, tidak terasa kita ada di penghujung ibadah kesucian pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, kita akan menaikkan pujian yang katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Mari bersama kita akan hati kita melalui pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya akan berdoa berkat untuk jemaat sekalian dari Mazmur 121. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.